Berikutnya, sekilas ini proses integrasi operasi produksi kami, nanti akan ada slide khusus mengenai pabrik. Jadi proses pertama adalah setelah ditambang, itu di screening dulu. Screening artinya diseleksi untuk ukuran dimensi tertentu, karena di atas dimensi tertentu tidak bisa diproduksi. Dari sisi kemudian di screening masuk ke wet ore stockpile. Jadi stockpile yang basah, karena memang kandungan moisture kami tinggi sekali, sekitar 35-40%. Di wet ore stockpile ini diendap sekitar 3-6 minggu untuk pengeringan natural dengan menggunakan sinar matahari. Kemudian dari wet ore stockpile masuk ke dalam tanur pengering. Di sini kita menggunakan masih batu bara dan minyak sebagai sumber utama, dikeringkan dari sekitar 35% moisture ke 20% moisture level. Dari dryer kemudian masuk ke stockpile, kita sebut dry ore stockpile. Disinilah kami melakukan proses blending untuk memenuhi kriteria chemistry biji tertentu yang mana diharuskan, kalau tidak furnace-nya meledak. Jadi dari setelah blending itu masuk ke tanur reduksi. Nah di sini dari tanur reduksi moisture-nya dikeringkan lebih jauh lagi, namun juga ada proses kimia. Di dalam tanur reduksi ini kami menginjeksi sulfur dan juga reductant untuk proses kimianya. Dari sisi tanur reduksi ini sudah tidak ada lagi stockpile, langsung cairan panas tersebut sekitar 1000 derajat Celcius masuk ke dalam furnace untuk dileburkan. Nah dari sini furnace kami yang tadi saya sampaikan 100% tenaganya dari PLTA. Jadi cukup beruntung PT Vale punya PLTA. Dari sini proses peleburan terjadi dan sekitar 90% yang keluar dari furnace adalah slag yang berupa limbah. Sekitar 10% adalah produk. Dari 10% produk ini lari ke proses ke converter, kemudian granulasi. Sifatnya adalah menciptakan produk bentuk yang bisa untuk dikirimkan. Dari situ kemudian pakai tracking dikirim ke port kami untuk kemudian masuk ke shipment untuk diekspor saat ini. Berikutnya izin untuk menyampaikan sedikit mengenai pengelolaan lingkungan, karena tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian juga bahwa Indonesia punya potensi nikel luar biasa. Pasti nanti dengan mobil listrik akan banyak investor yang datang. Jadi mobil listrik ini kan industri yang timbul karena pertimbangan lingkungan. Karena pertimbangan harus rendah karbon, maka dari itu muncullah industri mobil listrik. Jadi kami percaya dari upstream sampai ujung produknya harus ramah lingkungan, kalau tidak menyalahi kodrat dari keberadaan industri tersebut. Izin sedikit foto di sebelah kiri atas menunjukkan tambang kami sangat berdekatan dengan Danau Matano. Danau Matano ini danau yang sangat unik, danau purba dan danau paling dalam di Southeast Asia. Kalau dilihat ada endemik khusus ikan bintuni yang harus kami jaga. Dari sisi kualitas air setelah 40 tahun beroperasi bisa kami sampaikan setara lah dengan botol air minum. Berikutnya, pengelolaan air dari tambang kami berkolaborasi dengan BPPT untuk membangun Lamella Gravity Settler adalah teknologi untuk pengolahan air minum sebenarnya yang kami pakai dan terapkan untuk pengolahan air tambang. Foto berikutnya. Ini proses penambangan dari tambang sampai tutup tambang. Jadi di sini ada proses reklamasi, backfilling, contouring, topsoil. Perbedaan utama dari proses kami adalah preservasi ya, dijaga betul topsoil. Tanpa topsoil ini maka pohon tidak bisa kembali seperti semula. Jadi pada saat tutup tambang, topsoil ini dikembalikan seperti aslinya dan tanamannya pun harus kembali seperti aslinya. Jadi ada inventarisasi sebelum dipotong. Slide berikutnya adalah slide terakhir bicara reklamasi. Ini adalah foto dari nursery kami, nursery yang cukup modern. Saat ini kami sudah membuka 5.000 hektar ya, lahan, sudah 3.000 yang kita reklamasikan, sudah di atas 3,7 pohon yang kami tanam. Dan pohonnya harus tanaman asli. Sehingga nursery ini tujuannya adalah mengembangkan bibit tanaman asli. Saat ini kapasitas nursery kami 700.000 bibit per tahun. Slide berikutnya. Berikutnya adalah proses di pabrik ya, saya zoom in tadi. Jadi dari sisi tambang selesai masuk ke wet ore stockpile, pengendapan sekitar 3-6 minggu, kemudian masuk ke dalam tanur pengering, tadi saya sampaikan sekitar 90% sumber daya power yang digunakan adalah batu bara, 10%-nya high sulfur fuel oil. Kemudian setelah kering, menunggu lagi di DOS, dry ore storage, yang kemudian proses blending terjadi, masuk ke dalam tanur reduksi. Di reduksi ini sebagian besar masih high sulfur fuel oil. Tahun lalu sebenarnya ada rencana kami untuk konversi ke batu bara karena tingkat keuntungannya luar biasa, bisa sekitar 40 juta dolar per tahun, tapi karena komitmen menurunkan emisi karbon, kami cancel proyek ini. Jadi tetap harus menurunkan biaya, tetapi tidak dengan menambah emisi karbon.
Setelah reduksi langsung masuk ke tunnel electric furnace yang mana powernya adalah dari PLTA. Slide berikutnya adalah terakhir untuk Sorwako adalah perjalanan emisi carbon reduction yang kami komitkan. Jadi Vale komit terhadap Paris Agreement menurunkan emisi karbon sampai 33% pada tahun 2030 dan mencapai net zero pada tahun 2050. Kami sudah mulai perjalanan sejak tahun 2019 dan beberapa proyek yang di-highlight di dalam slide ini adalah proyek nanti akan menurunkan emisi karbon. Proyek paling penting adalah mengkonversi tenaga high sulfur fuel oil dan batu bara yang ada di tanah pengering dan reduksi menjadi LNG dan gas. Karena gas emisi karbonnya setengah dari batu bara. Jadi dengan proyek ini adalah proyek kunci. Kalau tidak berhasil dalam proyek konversi ini, maka gagal kami mencapai tujuan ini. Saat ini kami berkolaborasi dengan Dirjen Minerba dan Dirjen Ilmate dan juga SKK Migas untuk mencari supply blok gasnya untuk membantu kami menurunkan emisi karbon. Slide terakhir adalah mengenai proyek pengembangan. Dari tadi saya sampaikan adalah pabrik kami di Sorwako. Pengembangan kami ada 2, yang satu di Sulawesi Tengah, Bahadopi. Ini pabriknya mirip dengan yang Sorwako, tapi nanti produksinya ferronickel, kapasitas sekitar 73.000 ton, dan nanti akan berbentuk usaha patungan dengan partner kami dari Tiongkok. Namun dari Tiongkok pun sudah sepakat tidak menggunakan batu bara. Jadi Bahadopi ini nanti menjadi pabrik ferronickel pertama dengan gas. Dan kami harapkan menjadi pabrik ferronickel dengan carbon intensity kedua terendah di Indonesia setelah Sorwako. Berikutnya adalah pabrik di Pomala, usaha patungan dengan Sumitomo Metal Mining, yang ini adalah HPAL. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga, HPAL ini nanti produknya adalah MSP, dengan kapasitas produksi sekitar 40.000 ton per tahun nickel content. Sekilas dari PT Vale, terima kasih.